Oke. Tadi kita sudah mengenal apa itu variabel. Kemudian kita akan belajar bersama-sama dan mengetahui bersama-sama. Jadi untuk membuat sebuah variabel kita diikat oleh aturan-aturan tertentu ya. Jadi ada aturan-aturan umum dalam menamai sebuah variabel. Yang pertama, variabel itu harus diawali dengan huruf kecil. Kemudian variabel itu boleh terdapat angka di dalamnya atau garis bawah. Tetapi angka ini tidak boleh ditaruh di bagian awal ya teman-teman. Kemudian tidak boleh memuat spasi atau jeda. Tidak boleh diawali dengan angka yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk beberapa jenis variabel tertentu itu ada yang harus menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, ini ada contoh untuk penamaan variabel yang benar. Ini ada variabel n, kemudian M16. Di sini kalian perhatikan ada angka, tetapi sebelum angka ini, sebelum ada 16, dia diawali dengan M ya. Jadi tidak boleh 16M, itu tidak boleh. Kemudian ada asal, kemudian underscore MHS, kemudian ada rata underscore rata. Ini ada variabel yang ditulis dengan huruf besar, gaji pokok, dan bunga deposito, lalu ada alamat MHS. Perhatikan di sini yang alamat MHS, jadi penamaan variabel di dalam Java, itu memang sebaiknya, idealnya itu diawali dengan huruf kecil. Kalau misalnya kita punya variabel yang terdiri dari lebih dari satu kata, maka kata selanjutnya itu boleh kita untuk membedakan dengan kata sebelumnya, maka kita boleh awali dengan huruf besar seperti alamat MHS ini. Lalu di sini ada contoh variabel yang salah nih ya. Kalau kalian perhatikan ada 16 orang, dia salah karena dia diawali langsung oleh angka. Lalu rata ini salah karena dia gunakan spasi. Lalu ini ada kelulusan kemudian diikuti dengan tanda persen. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam menamai variabel, kita tidak boleh mencantumkan operator-operator tertentu seperti operator aritmatika. Misalnya tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, kemudian tanda bintang, kemudian ini ya, tanda persen, lalu ada beberapa kata kunci atau sintaks yang digunakan di dalam Java itu tidak boleh digunakan untuk menamai variabel. Kemudian ini ada laki-laki dan perempuan 20. Nah, yang di sini salahnya ini karena dia menggunakan dan. Ya. Tidak boleh menggunakan atau sebaiknya menghindari menggunakan karakter berupa ini ya, operator dan operator persen. Nih, lalu di sini ada nama variabel yang bunyinya sama tapi beda. Sini ada rata, underscore rata, R-nya huruf besar, rata-rata, semuanya huruf kecil, rata, underscore rata, besar, kemudian rata, pakai huruf kecil, rata, R-nya huruf besar. Kenapa? Kalau secara kita ya manusia secara kasat mata melihat bahwa ini semua tuh sama, artinya rata-rata. Dia menyimpan rata-rata. Tapi oleh komputer dia dikenali sebagai hal yang berbeda. Jadi rata-rata yang ada di sini itu berbeda dengan rata-rata yang ada di sini. Oke, jadi rata-rata yang sebentar saya aktifkan dulu pointernya. Nah, jadi rata-rata yang ada di sini itu akan dikenali berbeda dengan rata-rata yang ada di sini. Karena apa? Karena variabel itu sebelumnya kan sudah saya jelaskan, dia disimpan di dalam kotak yang ada di dalam memori ini, dimana setiap kotak ini dia punya nama, punya alamat khusus. Alamat khususnya ini ya sebenarnya nama si variabel ini. Jadi untuk membedakan antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya, makanya di sini ini namanya rata, ini huruf besar, lalu yang di sini namanya kecil, rata. Makanya rata yang ada di sini itu berbeda dengan rata yang ada di sebelah
kanan. Sini, jadi di sini misalnya simpan 5, di sini 10. Begitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah variabel, nama variabel, usahakan untuk selalu mengingat variabel rata yang ada di sini gunanya untuk menyimpan apa, dan rata dengan huruf besar ini gunanya untuk menyimpan apa, atau kegunaannya mereka ini untuk apa. Kalau misalnya kegunaannya untuk satu hal, maka usahakan untuk memanggil atau membuat variabel yang ratanya, misalnya kalau kalian pakai rata yang huruf kecil ini, ya pakai yang huruf kecil ini aja, jangan panggil yang pakai huruf besar, karena ketika kalian panggil pakai huruf besar, otomatis dia akan melink ke kotak yang berbeda gitu. Terus ada beberapa nama variabel yang terlarang. Kenapa kok dia terlarang? Kalau kalian lihat ada di sini kelas, public, static, for, while, ini adalah sintaks atau perintah ya yang digunakan di dalam Java. Jadi kalau kalian bikin nama variabel dari beberapa kata kunci yang ada di sini atau beberapa nama yang ada di sini, otomatis dia akan merespon bahwa misalnya gini, integer kelas. Java akan mengenali kelas ini sebagai sebuah sintaks atau perintah untuk membuat sebuah kelas. Maka ketika maksud kalian ingin membuat sebuah variabel yang namanya kelas oleh si Java, ini akan langsung ditolak gitu. Nanti akan timbul pesan error atau warning. Kemudian ini ada beberapa tradisi penamaan di Java. Nah, untuk nama kelas, teman-teman perlu ingat, untuk nama kelas memang selalu akan diawali dengan huruf besar. Kemudian nama variabel sebaiknya diawali dengan huruf kecil, misalnya ini ada rata-rata, panjang, indeks. Kalau lebih dari satu, misalnya kita punya nama variabel, nama mahasiswa misalnya, nanti mahasiswanya boleh pakai huruf besar, mahasiswa. Oke, perhatikan tidak boleh ada spasi. Kalaupun akan menggunakan spasi, sebaiknya spasi bisa diganti dengan underscore atau garis bawah. Lalu pemrograman Java jarang sekali menggunakan garis bawah ya. Ini sebenarnya memang jarang. Nama underscore mahasiswa ini memang jarang sih digunakan. Cuman pada prakteknya memang sering terjadi hal seperti ini. Hal ini bisa diantisipasi dengan misalnya nama underscore mahasiswa ini diganti dengan nama mahasiswa. Jadi menghilangkan spasinya ya. Terus selanjutnya nih, ini menjelaskan hakikat dari variabel itu. Variabel itu adalah nama tempat di memori ya, seperti di video yang sebelumnya sudah saya buat juga, sudah saya share ke teman-teman. Jadi variabel ini bertugas sebagai sebuah address atau alamat di memori yang membedakan kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Isinya berbeda antara kotak yang satu dengan yang lainnya. Untuk membedakannya dan memudahkan pemanggilan, maka dibuatlah kita merujuk ke variabelnya, nama variabelnya. Oke. Lalu kita sebagai programmer itu tidak perlu memikirkan di mana tepatnya tempat di memori di mana kita membuat variabel. Jadi kita tidak perlu berpikir sampai ke hal sana. Yang kita hanya perlukan adalah kita memastikan bahwa kita punya sebuah variabel di mana variabel ini adalah kata kunci untuk memesan memori ya. Untuk memesan ruang memori. Oke, jadi kalau kita punya variabel
A dan variabel A kecil ini adalah sebenarnya dua hal yang berbeda, dikenali di flow memory seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi A besar dan A kecil ini merujuk ke dua tempat yang berbeda. Nah, kalau mau membuat sebuah variabel di Java, kita punya variabel. Jadi gini, patternnya, polanya untuk membuat sebuah variabel itu kita harus punya tipe datanya. Kita memastikan tipe datanya, lalu kita memastikan nama variabelnya. Hanya kita sini belajar tentang tipe data. Tuh, jadi Kak, misalnya analoginya, kita punya lemari. Lemari ini adalah memori. Di dalam lemari ini kita bisa simpan bermacam-macam hal. Kita simpan baju. Baju ini kan banyak tipenya. Ada yang berupa celana panjang, celana pendek, kemudian ada jaket, ada kaos, ada kemeja. Nah, ini tipenya. Bisa disebut sebagai tipe datanya ya. Yang ada di list ini disebut sebagai tipe data primitif ya. Bukan primitif, ini bukan zaman batu, zaman dulu maksudnya. Primitif. Oke, ada boolean. Boolean ini isinya hanya true atau false. Kemudian ada char. Kemudian ukuran size in bits ini ada 16, artinya dia bisa menampung mulai dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 15. Oke, masih ada yang ingat sistem digital? Oke, dia menyimpan berbagai jenis bentuk karakter, di mana karakternya ini direpresentasikan dalam kode ISO ya. Kemudian bisa berupa byte, isinya bisa berupa angka juga, tapi representasinya dalam bentuk bit ya. Kemudian short, lalu int atau integer. Integer ini bilangan bulat ya teman-teman. Jadi kalian bisa simpan 1 sampai dengan ini, sebanyak ini. Bisa simpan minus juga di integer, di variabel bertipe integer. Kemudian ada long. Long ini versi yang lebih, istilahnya kotaknya lebih banyak ya. Ukuran di memori itu lebih banyak. Kalau integer 32 bit, long itu 64 bit. Kemudian ada float. Float ini untuk menyimpan bilangan desimal. Jadi kalau misalnya di integer kita nggak bisa simpan 10,5, kalau di float kita bisa simpan 10,5. Nah, bedanya float sama double apa? Double ini adalah versi yang lebih jangkauan penyimpanannya itu lebih besar, sampai dengan 64 bit. Jadi integer itu sama dengan float, jangkauan penyimpanannya. Long itu sama dengan double. Bedanya integer dan long, kemudian float dan double. Float dan double ini bisa menyimpan bilangan dalam bentuk desimal. Integer dan long ini hanya bilangan bulat saja. Kalau misalnya kita butuh untuk menyimpan kata, kalimat, maka kita butuh tipe data yang namanya string. String ini bukan tipe data primitif ya. String ini jangkauannya luas, kita bisa simpan lebih dari satu karakter, lebih dari satu kata. Bisa juga menyimpan kalimat. Misalnya saya bisa simpan nama saya bisa simpan karakter A, saya bisa simpan kalimat, misalnya saya suka makan. Oke, saya bisa simpan foto ini dalam bentuk variabel yang tipenya string. A juga bisa berbentuk string. Saya suka makan bisa disimpan dalam variabel yang bentuknya string juga. Oke. Lalu, bagaimana mendeklarasikan variabel? Sebenarnya kan sudah saya jelaskan ya, bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel. Kita butuh yang namanya tipe data, lalu nama variabelnya. Ini tipe data, lalu diikuti nama variabel.
tipe data diikuti nama variabel. Nah, ini contoh yang ini. Kalau misalnya kita mau buat lebih dari satu variabel, maka kita bisa rapel ya penulisannya. Jadi integer jumlah dosen, jumlah pegawai, jumlah kontrak, maka akan dibuatkan kotak. Maka kan bukan dibuatkan kotak sih, dipesankan tempat di memori, di mana ini adalah jumlah. Yang pertama ini adalah jumlah dosen, yang kedua ini adalah jumlah pegawai, yang ketiga ini jumlah kontrak, gitu. Semua tipenya adalah integer. Oke. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman buat program, ada baiknya kalian selalu membiasakan diri untuk menulis dokumentasinya. Ini yang disebut dengan dokumentasi dari program. Apa gunanya ini? Ketika kalian membuat sebuah variabel, misalnya jumlah mahasiswa, ada baiknya kalian menuliskan dokumentasi kegunaan dari kalian membuat jumlah mahasiswa ini buat apa. Oke, di sini kita buat dokumentasinya. Integer jumlah mahasiswa ini adalah untuk menyimpan jumlah mahasiswa aktif. Lalu double modal 2013. Nah, modal 2013 ini digunakan untuk menyimpan modal awal di tahun 2013. Gunanya apa? Kalau kalian selalu buat dokumentasi seperti ini, maka nanti ketika kalian punya program dalam jumlah yang banyak ya, baris programnya banyak sekali. Kalau kalian bingung jumlah mahasiswa, misalnya ada lagi di sini jumlah mahasiswa. Nih, kok mirip ini jumlah mahasiswa lulus dengan jumlah mahasiswa ini kok mirip. Nah, inilah gunanya. Kalau kalian punya dokumentasinya, maka kalian akan tahu kegunaan dari kalian membuat variabel ini itu untuk apa. Lalu teman-teman jangan khawatir, ini dokumentasi ini ketika kalian menjalankan program atau mengeksekusi program, dokumentasi ini, komen ini tidak akan ikut tertampil di atau tidak akan ikut ditunjukkan ya, tidak akan ikut tercetak atau tertampil pada saat kalian mengeksekusi programnya. Oke. Nah, kalau ini kan artinya baris ini kita gunakan untuk memesan tempat ya. Pesan tempatnya dulu, terus tempatnya dinamai. Nah, setelah pesan tempat, kita bisa mengisi tempatnya itu. Nah, jumlah mahasiswa bisa diisi dengan 200. Model 2013 ini bisa diisi dengan 150 juta rupiah. Sampai dengan alamat orang tua bisa diisi dengan Jalan Merdeka Selatan nomor 15 Jakarta Pusat. Nah, jadi yang ini, proses yang ini kita pesan tempat dulu di memori. Kita pesan tempat di memori. Setelah pesan tempat, kita isi tempat yang sudah kita pesan. Gitu. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ketika kalian membuat atau memesan tempat yang membuat variabel jumlah mahasiswa, maka ketika kalian isi variabel jumlah mahasiswa ini, otomatis kotaknya yang alamatnya adalah jumlah mahasiswa akan diisi dengan 200. Begitu juga dengan nama ortu, dia diisi dengan Susilo Handoko. Jadi beginilah keadaan kondisi ruang memori ketika sebuah variabel itu diisikan dengan data. Lalu, kita ngomong tentang manipulasi variabel. Sebelumnya kan kita udah mengisi nih, kita udah pesan tempat, sudah dinamai juga, lalu udah diisi. Lalu apakah tempat tersebut, misalnya tadi sih, sebentar saya ya, oke.
Ini tadi namanya jumlah mahasiswa. Oke, ini tadi namanya jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa tadi diisi dengan 200. Oke. Ini manipulasi variabel ya teman-teman. Nah, apakah 200 ini bisa diubah? Tentu saja bisa. Jadi ini bisa diubah. Kita mau ubah, kalau jumlah mahasiswanya kan setiap tahun bertambah. Kita mau ubah menjadi 300. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Inilah yang disebut dengan manipulasi variabel atau mengganti isi dari sebuah variabel. Oke. Oh, jadi tercoret ya. Sebentar. Oke. Screen-nya sebaiknya saya hapus ya. Oke. Biar kelihatan. Biar lebih enak melihatnya. Oke. Sini ada contoh. Nah, ini kalian sudah melihat ada contoh program. Sini ada contoh program di mana kita buat variabel alas, tinggi, dan luas. Kita pesan nih tempat nih, namanya alas, tinggi, luas, tipenya double. Lalu alas ini kita isi dengan 20, tinggi kita isi dengan 30. Lalu jangan lupa bahwa sebuah variabel itu juga bisa digunakan untuk menyimpan hasil dari sebuah proses. Prosesnya apa ya? Prosesnya ini menghitung luas segitiga, di mana luas segitiga itu kan didapatkan dengan alas kali tinggi dibagi 2 ya, atau setengah alas kali tinggi. Lalu setengah alas kali tinggi ini nanti akan disimpan ke variabel luas ini. Oke. Lalu apa manipulasi dari variabel? Nah, ini manipulasinya. Manipulasi ini bisa kita tampilkan alas tinggi luasnya, atau teman-teman bisa kita ubah. Alas ini kita bisa ubah misalnya jadi 10, tinggi jadi misalnya 18 misalnya ya. Terus manipulasinya juga di sini contohnya di luas ini, di mana luas ini digunakan untuk menyimpan setengah alas kali tinggi.